Oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau bahas Pegas guys, perusahaan gas negara. Dan gue udah baca laporan keuangannya. Terus terang Pegas ini, gue menganalisa Pegas ini sampai gue melihat laporan keuangan di tahun 2013 dan di tahun 2014 guys. Dan cukup lama gue menganalisa saham ini, baca laporan keuangannya, kemudian membanding-bandingkan ya guys. Karena Pegas ini di tahun 2013 dan 2014 pernah di angka 6.000 per lembar. Dia turun dan gue ngerasa Pegas ini kok susah naik ya. Padahal produknya itu banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Dan ini adalah salah satu saham yang di request oleh teman kita di YouTube guys. Jadi begini guys, kalau gue melihat Pegas ini ada banyak cukup drama, ada banyak cukup aksi korporasi, dan banyak dihajar dari kanan kiri. Nah, gue mulai dari 2013 guys. 2013 ini laporan keuangannya dalam dolar US ya guys. Dan setiap tahun itu kursnya beda-beda. Di tahun 2013 dan 2014 laba bersihnya itu bisa sampai 800 juta US dollar. Tahun 2014 bisa sampai 722 juta US dollar. Nah, sebenarnya permasalahannya Pegas ini mulai terlihat di tahun 2015. Di tahun 2015 ini sahamnya turun. Kalau lo lihat grafiknya, saham dari Pegas ini mulai turun di tahun 2015 guys. Awal, tanggal 9 Januari. Dari yang tadinya 5.800, 5.300, 4.000 sampai di akhir Desember 2015 dia di angka 2.700. Nah, gue mulai cari tuh masalahnya di mana. Ternyata masalahnya ada di laba bersih. Laba bersihnya memang turun, secara EPS-nya juga turun. Dan sehingga sahamnya pun jadi turun. Kenapa laba bersihnya turun? Karena lu bisa lihat guys ya, ini pendapatan Pegas di tahun 2015 itu adalah 3 miliar US dollar. Kemudian pendapatannya turun dibandingkan 2014, bebannya naik. Yang tadinya 1,9 miliar US dollar naik jadi 2,1 miliar US dollar. Dan kondisi ini diperparah di tahun 2016 serta di tahun 2017 di mana pendapatannya pun terus menurun. Sayangnya si Pegas ini bebannya itu nggak turun juga. Pendapatannya kan turun, bebannya juga nggak turun, melainkan stagnan atau bahkan naik sedikit. Yang tadinya di tahun 2015 pendapatannya 3 miliar, di tahun 2017 jadi 2,9 miliar US dollar. Dan bebannya tetap 2,1 miliar US dollar. Alhasil laba bersihnya di tahun 2017 itu cukup anjlok guys. Itu di 2017 aja laba bersihnya 143 juta US dollar. Jadi kita ngomongin dalam US dollar ya guys ya, biar nggak bingung. Karena ya intinya adalah si Pegas penyakitnya ini mulai ketahuan di awal 2015. Setelah 2014 itu di harganya dia 6.000, kemudian mulai turun guys. Nah, kondisi ini kan ada penurunan laba bersih. Kondisinya gue melihatnya, lu kalau misalkan ada perbedaan pandangan silahkan guys, lu boleh komen barangkali. Karena terus terang gue belum menguasai Pegas, tapi gue mulai melihat masalahnya di mana. Nah, di tahun 2017 ke 2018, ekuitas yang tadinya 3,7 miliar dolar jadi turun 2,5 miliar dolar. Kan turunnya lumayan guys ya. Sekitar 1,2 miliar ekuitasnya turun guys. Sedangkan liabilitasnya naik. Nah, apa yang terjadi? Gue coba baca berita, gue coba baca laporan keuangannya, dan gue menemukan bahwa ini ada hubungannya dengan akuisisi si Pertagas guys. Pertagas ini lu bisa lihat di laporan keuangan di tahun 2018 ya guys ya. Di tahun 2018. Kemudian di bagian ekuitas lu bisa lihat
di bagian ekuitas margin entities guys, catatan 4A. Jadi itu mengurangi ekuitas yang tadinya ada di tahun 2017, kemudian jadi hilang di tahun 2018, yang mana kalau lu baca catatan 4A ini ada akuisisi Pertagas. Intinya akuisisi Pertagas, kemudian tambahan modal store dan dalam ekuitas grup dan sebagainya lah. Dan sehingga ekuitasnya menurun di tahun 2018. Sama di tahun 2019 ekuitasnya masih 2,5 miliar USD. Tahun 2020 turun pandemi, dan memang di tahun 2020 ini si Pegas rugi. Di tahun 2021 serta 2022 sudah mulai meningkat kembali ekuitasnya. Jadi si Pegas ini udah laba bersihnya turun dari 2015, ekuitasnya turun di tahun 2018. Kemudian laba bersihnya sampai saat ini ada perbaikan tapi belum signifikan guys. Gue melihatnya seperti itu. Nah, si laba bersihnya Pegas ini kan saat ini udah 300 juta, di atas 300 juta US dollar guys ya, dengan potensi EPS disetahunkan di tahun 2020 itu bisa 260 per lembar. Nah, tapi sahamnya gue lihat masih sulit untuk naik ke 2000 guys. Itu yang gue rasakan. Sehingga gue punya teman 2 orang yang dua-duanya ketika dia melihat ada penurunan EPS di kuartal 3 2022, dua-duanya menjual Pegas guys. Tadinya dia punya, kemudian dia jual ketika dia melihat EPS di tahun 2022 itu menurun. Dijualnya dalam kondisi untungnya karena kan sempat ke 1900. Nah, itu yang gue lihat dari si Pegas. Nah, ini kan si Pegas laba bersihnya berpotensi mengalami kenaikan dibanding 2021, bahkan bisa berpotensi mengalami laba bersih yang sama seperti di tahun 2016. Nah, 2016 saham Pegas itu ada di harga 2000 guys. Bisa ke 2700. Pertanyaannya guys, dengan kalau laba bersihnya menyamai di tahun 2016, yakni lebih dari 300 juta US dollar, apakah saham Pegas bisa balik lagi ke atas 2000? Seperti itu guys. Nah, sebenarnya gampang hitungnya. Temen gue itu tadi sudah ngejual, dia melihat ada penurunan di EPS kan guys. Sekarang kita lihat EPS-nya. Kalau dia misalkan bisa membagikan dividen, Pegas ini coba lu lihat historinya guys ya. Pegas ini historinya dia selalu membagikan dividen payout ratio dari tahun 2013 itu nggak pernah 100%. Tapi dia membagikan nih 40%, 40%, 45%. Terakhir di tahun 2021 DPR-nya itu adalah 69%. Nah, kita belum tahu nih di tahun 2022 si Pegas nanti 2023 membagikan dividen payout ratio berapa. Tapi anggaplah kita melihat Pegas akan membagikan dividen payout ratio 40% guys ya. Kalau misalkan EPS-nya adalah 260, berarti kan 40%-nya adalah 40%-nya adalah gue tadi ngitungnya itu sekitar 104 per lembar potensi si Pegas membagikan dividen. Dengan harga sekarang Pegas adalah 1855. Menurut gua ketika dia membagikan dividen 104 per lembar dengan DPR 40% dan harga sahamnya saat ini adalah 1855, itu merupakan harga yang cukup mahal. Kayak begitu guys. Semakin dia mendekati 2000, maka semakin mahal. Karena dia berpotensi membagikan dividen per share-nya adalah 104 perak per lembar. Ya kalau misalkan dia membagikan dividen 104 perak per lembar dengan harga 2000 kan berarti kira-kira dividen yield-nya 5% ya, 5% lebih. Nah, ada loh orang yang berpikiran seperti itu sehingga kayaknya gue melihatnya si Pegas ini sulit juga dia naik ke atas 2000. Apalagi ini didukung dengan penurunan EPS di kuartal ketiga di tahun 2022.
Bagaimana kalau nanti di kuartal 4 tahun 2022 EPS-nya juga menurun? Berarti kan dia berpotensi tidak jadi dapat 260, bisa lebih rendah kan? Artinya kalau EPS-nya jadi lebih rendah, dividen payout rasionya 40%, berarti dividen per lembarnya bisa jadi lebih rendah, bukan 100 lagi, mungkin di bawah 100. Kayak begitu guys. Jadi gue melihat si Pegas ini memang masalahnya ada di laba bersihnya turun sejak tahun 2015. Paling parah dia di tahun 2020, wajar pandemi. Tapi di sebelum tahun 2020, di 2019 dia juga parah guys. EPS-nya cuma 39 per lembar EPS-nya guys. Makanya hal ini diperparah dengan pendapatannya yang tak kunjung naik, sedangkan beban pokok pendapatannya gede guys. Beban pokok pendapatan Pegas ini sendiri udah di atas 2 miliar US dollar. Padahal pendapatannya di tahun 2022 ini masih 2,6 miliar US dollar. Belum bisa menyamai pendapatan di tahun 2013 dan di tahun 2014. Itu kalau gue melihatnya seperti itu sih guys. Dia pendapatannya turun, nggak naik signifikan, tapi beban pokok pendapatannya lebih besar daripada yang di tahun 2013, tahun 2014. Ya bagaimana caranya Pegas supaya bisa ke 6.000 lagi? Ya dia paling tidak harus mendekati kinerja di tahun 2014 dan di tahun 2013. Sayangnya gue belum melihat kinerjanya Pegas bisa seperti itu guys. Begitu guys. Ya kita ngobrol santai aja guys ya. Gue gak terlalu membicarakan PBV dan PER karena gue ngelihat di EPS-nya aja, ngelihat di laba bersihnya aja, dan gue setelah ngubek-ngubek di IDX gak ketemu laporan keuangan sebelum tahun 2018 ya gue coba buka-buka lagi di Google, akhirnya ketemu tuh laporan keuangan dari 2013 sampai 2022. Ternyata gue melihatnya masalahnya tadi, laba bersihnya turun, kemudian pendapatannya nggak naik, sedangkan beban pokok pendapatannya turun, ekuitasnya turun karena ya tadi ada hubungannya dengan akuisisi si Pertagas yang dimulai di tahun 2017 sampai di tahun 2018. Nah sekarang kalau misalkan dilihat dari harga sahamnya di 1855 dengan potensi dividennya yang 40% tadi, DPR 40% dengan dividen per share-nya adalah 100, harga 1855 ini termasuk yang sudah mendekati mahal. Memang belum mahal banget, belum pakai banget, tapi udah lumayan mahal, berarti kan dividen yield-nya udah 5%. Sedangkan masih banyak perusahaan yang saat ini di tahun 2022 bisa memberikan dividen yield lebih dari 5%. Apa guys? Ya batu bara. Batu bara belum selesai. Kalau menurut gua EPS-nya masih menggoda. Lu lihat ITMG, lu lihat BSSR kemarin baru update EPS di kuartal 3 2022. Artinya sebenarnya Pegas ini bagus tapi belum menarik. Alhasil sahamnya ya belum kemana-mana. Gue melihatnya seperti itu sih guys. Bahkan teman gue juga ada yang beli Pegas karena dia sempat under value. Jadi sempat ke harga 1.300 atau 1.400 kan. Dia nggak kurang menguasai tapi dia beli aja gitu. Dan untung gitu loh karena ya under value kan, nggak apa-apa. Ya paling gitu aja guys, ngobrol-ngobrol santai soal Pegas. Ini salah satu saham yang di-request oleh teman kita. Dan gue menjelaskannya berdasarkan apa yang gue pahami dan berdasarkan kacamata gue. Kalau misalkan lu ada yang lebih paham silahkan lu update. Karena gue juga tertarik membahas Pegas ini. Gue juga penasaran kenapa susah juga sih naik ke atas 2000 begitu. Dan ya tadi yang gue sampaikan guys ya. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan lu sehat selalu. Dan kita bisa bertemu di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.